Nah, sekarang kita tes ya dari hasil yang kita clone itu. Clone akses cardnya bisa nggak? Tinggal double klik aja. Terus kita pilih yang pintu ya. Tinggal tempel aja di sini. Wih, bisa. Mantap ya. Hai teman-teman pencinta gadget, jumpa lagi bersama Asli di Bedah Gadget. Ya, kali ini saya kedatangan dua handphone fenomenal, dua handphone lipat dari Oppo yang baru launching di bulan November ini ya. Oktober November ini udah mulai pre-order. Oke. Yang di sebelah kanan saya ini adalah Oppo N3 ya, bukan Oppo N3 Fold, tapi Oppo N3 saja. Ya, jadi kalau kita lihat dari kameranya ya, modul kameranya, ini keduanya dia pakai punyanya Hasselblad. Settingan Hasselblad. Jadi kita bisa mengharapkan bahwa di kedua HP ini mempunyai hasil jepretan yang bagus seperti kamera profesional. Ya, mungkin Oppo ini juga mendengarkan curhatan para pengguna Fold ya. Maksud saya pengguna handphone lipat ya. Jadi mungkin ada survei gitu. Apa sih yang diharapkan dari handphone lipat? Kalau saya sendiri untuk handphone lipat itu saya mengharapkan kalau dia dibuka seperti ini, dia itu lebarnya seperti handphone biasa, handphone yang tidak lipat gitu maksud saya. Jadi dari ukurannya layar ya, jadi lebarnya itu dan panjangnya itu untuk ngetik dua jari enak ya, kita coba. Nah, ini untuk ngetik dua jari itu masih nyaman. Oppo N3 ini kayaknya pesaing berat dari Samsung Fold 5 ya, karena keluarnya hampir-hampir berdampingan gitu ya. Oke, jadi kalau dari feel-nya dipegang ya, ini lebarnya hampir sama kayak ini kayaknya. Ya lebih sempit sedikit lah ya, lebih sempit sedikit. Jadi hampir mirip feel-nya itu kalau dipegang pas dia tertutup, folded, itu megangnya kayak megang HP biasa, bukan HP foldable phone ya. Nah, sekarang dibandingkan dengan yang saya punya, ini Fold 5 ya, kelihatan kan kalau Fold 5 itu langsing dan agak panjang. Oke, cover screen-nya di 6,3 inci ya, 6,3 inci, sedangkan ini dia 6,2 inci. Sebenarnya cuma beda 0,1 ya, tapi rasionya beda antara panjang dan lebarnya. Itu di Fold 5 dia lebih kesannya langsing, kalau di sini dia kesannya lebih lebar gitu, lebih gemuk sampingnya. Saya sendiri kalau misalnya di ngetik yang tempat yang sempit ya seperti ini, saya sudah terbiasa sih. Jadi sudah adaptasi tangan saya ya. Dari sebelumnya saya pakai S22 Ultra, terus pindah ke sini. Oppo N3 ini ya, bisa dilihat ya, lebarnya layar itu lebar banget. Kemudian kalau dibuka, keren ya untuk wallpapernya. Langsung mekar. Ini wallpaper bawaan. Ya, secara rasio lebar dan panjangnya dia lebih kayak bujur sangkar. Kalau Fold 5 itu dia lebih melebar gini ya. Nah,
lebar, lebih lebar. Jadi secara view itu ya lebih lebaran ini, lebih lebaran Oppo gitu. Itu dari segi layar ya, layarnya bagus banget, hinge-nya juga solid banget. Dia bisa seperti Samsung, bisa dibuka sedikit-sedikit. Kemudian dari kedua handphone lipat ini juga sekarang hinge-nya sudah rapi ya. Bisa kita lihat di sini. Misalnya kita jepit nih, yang ini juga sudah rapat, tidak ada lubangnya, dia bentuknya sudah lurus, bukan segitiga lagi. Yang kiri sama kanan sudah lebarnya sama ya. Jadi kalau dikantongin juga lebih enak gitu. Kita buktikan lagi, kita jepit. Oh, udah mepet kan, nggak jatuh nih. Nggak jatuh ya. Jadi kenceng, memang dia sudah rapat. Untuk lipatannya juga kalau kita lihat ya, crease-nya ini bisa lebih rata gitu. Ini saya sudah pakai beberapa bulan ya, ini kelihatan ya, mulai kelihatan. Waktu baru ya nggak kelihatan ini, tapi kalau Oppo ini lebih tidak terlihat ya, mungkin karena masih lebih baru ya layarnya. Layar ini kan sifatnya dia elastik ya, jadi ya bisa nekuk-nekuk gitu. Terus oke, dari sisi kanan dulu ya, saya akan melihat kanan yang dibuka. Oke, kanan yang dibuka, jangan kanan yang ditutup karena bingung. Kanan yang dibuka itu sama seperti flip tadi, dia ada tombol power, ada tombol volume up, volume down, terus di atas ada speaker, lubang speaker, ini lubang mic. Terus ada slider juga untuk slidernya alert atau notif ya. Ada 3 posisi di sini, posisi bunyi, berdering, posisi getar, dan posisi silent ya. Jadi ada 3 posisi yang bisa kita setting. Kemudian di bawah juga ada 2 speaker lagi dan 1 mic ya. Kenapa sih micnya kok banyak ya? Mic yang banyak ini biasanya untuk noise reduction ya. Kalau misalnya kita lagi ngomong di tempat yang ramai, itu handphonenya akan mengatur ya, jadi sehingga cuman suara kita aja yang dengar dan akan meredam suara di luar kita gitu. Jadi kalau kita komunikasi akan lebih jelas itu ya. Untuk bagian belakang ya, kameranya juga ada 3, sama seperti punyanya Flip, tetapi ini lebih gede-gede lensanya. Kita mengharapkan hasilnya pun akan lebih bagus ya nggak? Ini hasil foto dan video yang saya buat. Ya, ini kita coba jalan pakai 4K 60 fps, paling mentok settingannya. Apakah bergerak, goyang-goyang nggak? Kayaknya bagus ya. Nah, kalau untuk yang N3 itu dia menggunakan chipset Snapdragon Gen 2 ya, 8 cores, pakai Adreno, dan baterainya ini menarik. Baterainya dia lebih besar daripada Fold saya yang cuman 4400. Ini dia 4805 mAh
Kemudian juga dia punya mode kecepatan cas yang lebih kenceng dibandingin dari Flip, pakai 67 watt. Diharapkan dia akan lebih kencang. Kemudian juga dilengkapi dengan fingerprint sensor, ada facial recognition. Seperti kita lihat ini kamera depannya. Nih, kamera depannya itu dia punch hole juga. Jadi bukan model UDC seperti di Fold 5 ya. Kameranya untuk kamera belakang memang kelihatannya lebih besar. Tapi kalau saya baca speknya, ini kok mirip-mirip ya. Jadi kamera utamanya itu 48 megapiksel. Terus kamera telefotonya itu 64 megapiksel, bisa zoom 3 kali. Kamera di layar utama ini 20 megapiksel, yang di cover screen ini 32 megapiksel. Jadi kameranya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, di dalam 5 nih. Untuk videonya, ya di sini kita bisa lihat video. Dia bisa 4K 60 ya, 4K 60. Masih ada OIS nya juga. Jadi kalau handphone premium seperti ini nggak usah khawatir ya, pasti sudah ada image stabilizer-nya. Ini ada ultra stabil, dia maksimal di Full HD 60 fps ya. Kalau HDR itu kalau misalnya kita foto di outdoor biasanya, dengan derajat keterangan yang berbeda-beda, sehingga mendapatkan kualitas gambar yang jelas semua, nggak ada yang backlight gitu ya, jadi siluet gitu. Diharapkan seperti itu. Kita bisa lihat untuk mode-mode kameranya, ada malam, resolusi tinggi, panoramik, film, slow mo, exposure panjang, video 2 tampilan, selang waktu, stiker, dan expand. Jadi sama seperti yang ada di Flip ya. Untuk fotonya, untuk fotonya itu maksimal dia 6 kali zoom. Tapi mau di zoom lagi bisa sampai berapa ini? Sampai 120 kali. Itu masih bisa ya. 120 kali nih angkanya nih. Ya kan, kelihatan ya 120 kali. Nah, ternyata saya itu baru menemukan fitur yang menarik ya. Kalau untuk saya menarik ini, yaitu fitur bisa ngopi NFC card atau kartu akses pintu ya. Pintu rumah Anda yang pakai elektronik itu, kalau ada kartu NFC-nya bisa di-copy ke dalam HP ini. Jadi kita bisa punya backupnya, nggak perlu bawa kartu fisik, tapi kita bisa save di HP-nya. Oke, gini ya caranya ya. Saya kasih contoh satu aja karena sama sih caranya. Tap 2 kali di tombol power. Ini nanti masuk ke menu snack card, kita tambahkan kartu akses saja, tempel aja di belakang, di bawah kamera ya, di bawah modul kamera persis ya. Ini kasih nama pintu. Oke, jadi kalau kartu ini ternyata nggak bisa. Dia cuma bisa baca tapi nggak bisa dipakai. Ya, setelah saya coba nggak bisa. Tetapi saya pernah pengalaman dengan Oppo, itu mengopi kartu NFC-nya pintu ini bisa, akses pintu. Mungkin yang pintu hotel gitu mungkin bisa ya. Nah, sekarang kita tes ya dari hasil yang kita clone itu.
clone access cardnya, bisa nggak? Tinggal double klik aja, terus kita pilih yang pintu ya, tinggal tempel aja di sini. Wih, bisa. Mantap ya. Dari layarnya sendiri saya sangat suka dengan layarnya nih ya. Layarnya tuh sangat jelas banget, warnanya juga bagus, tampilannya bagus, kemudian juga rasanya tuh lega gitu ngelihat ini. Cuman yang saya nggak suka ya seperti biasa, ini banyak aplikasi-aplikasi sampah yang menurut saya nggak perlu, nanti harus Anda uninstall sendiri, atau mungkin nggak usah diinstal dari awal ya gitu. Nah ini lihat aja, ini banyak aplikasi yang nggak berguna kalau menurut saya, menu-menuin aja. Oke, kalau kita lihat dari speknya, kita lihat dari spek di tentang perangkat ya, ini adalah Oppo Find N3, nggak pakai Fold ya, Oppo N3 aja. Oppo N3 ini cuman ada satu varian hardware-nya ya. Jadi varian hardware-nya itu cuma ada satu ini dengan 16 GB RAM dan 512 storage, 512 GB storage. Jadi ya tidak ada pilihan macam-macam, cuma ada satu. Ya, saya mau membandingkan dua handphone Fold ini yang lagi fenomenal. Ya, kalau saya bandingkan di dua perangkat yang di depan saya ini ya, itu kelihatan banget ya kalau si Oppo ini dia lebih luas gitu untuk view-nya dibandingin yang Fold 5. Dari segi warna, segi keterangan itu hampir sama ya, dengan crash yang relatif lebih rata ya kalau ini. Nih, kalau saya raba itu beda. Oke, terus nah dari layarnya pun kayaknya lebih keras ini ya. Kalau layarnya si Fold ini, kalau kita tekan ya, tuh kayak mentul-mentul gitu. Kalau ini relatif lebih enggak, ini lebih keras gitu. Saya nggak tahu apakah memang teknologinya itu beda ya. Soalnya gini, kenapa saya suka Fold 5? Karena dia ada fasilitas ini, pennya. Jadi di sini dia ada pennya. Jadi saya suka. Sedangkan di sini ini nggak bisa. Ya. Sangat disayangkan sekali Oppo nggak punya bolpen. Ya, kalau dari beratnya, bobotnya ya. Ya, untuk bobotnya itu ada dua macam ya. Jadi ada dua macam. Ini ada glass edition, ada leather edition. Jadi kalau leather edition itu lebih ringan, 239 gram ya. Ini yang saya pegang 239 gram. Kalau Samsung itu 253 gram. 253 sama 245. Ya, beda 10 gram sih. Dengan layar yang lebih gede, dengan baterai yang lebih gede. Ya, jadi mungkin kalau baterainya sama, layarnya sama lebarnya, dimensinya sama, mungkin ini lebih ringan banget gitu. Karena dia lebih secara dimensi lebih besar, jadi ya lebih berat, wajar ya. Sorry,
walaupun dimensi lebih besar ya. Jadi si Oppo N3 ini walaupun dimensi lebih besar, baterai lebih besar, tapi tetap lebih ringan 10 gram daripada Fold 5 itu. Terus nah untuk wifi-nya itu sama ya, di sini cuma ada 5 GHz. Tapi kayaknya juga belum bisa Wi-Fi 6. Di sini nggak ada keterangannya ya, di websitenya juga nggak ada keterangan dia bisa pakai Wi-Fi 6 atau enggak. Tapi yang jelas bisa pakai yang 5 GHz. Tetapi waktu saya coba tadi itu tidak ada keterangannya Wi-Fi 6 di simbolnya sini ya, nggak ada Wi-Fi 6-nya di sini. Jadi biasanya ada angka 6 gitu, ini nggak ada. Aneh ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah review singkat saya. Yang di sebelah kiri saya ada Oppo Find N3. Dia cuma ada satu varian hardware dengan ada beberapa pilihan warna. Kalau yang ini ada 2 warna, warna gelap dan warna terang, gold gitu satunya. Jadi saya sudah bandingkan juga antara Oppo Find N3 ini dengan Fold saya ya. Masalah Anda mau pakai yang mana, suka yang mana, itu sih ya preferensi masing-masing ya. Gitu. Kalau saya tetap masih milih yang ada bolpennya. Andai kan kalau Oppo ini ada bolpennya, mungkin ya tertarik juga saya gitu. Oke teman-teman, itu tadi review singkat dari saya. Sampai jumpa di video review saya selanjutnya. See you, bye-bye.